Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Ibu Niar. Di kesempatan kali ini Ibu akan memberikan video tentang pembelajaran atau bisa disebut video pembelajaran tentang time management atau manajemen waktu. Di sini adalah dimana pembelajaran budi pekerti. Oke, kita lanjut aja yuk tentang apa itu time management ya. Di sini pasti pada tahu dong yang namanya time management itu apa? Ya, benar sekali, adalah mengatur waktu. Cara kita mengatur waktu antara belajar, bermain, dan juga quality time dengan teman-teman, apalagi dengan keluarga. Oke, cekidot. Oke, kita buka materinya ya. Oke, di sini manajemen waktu. Di sini kenapa sih Bu Nia memberikan materi tentang manajemen waktu ini? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu ya, di mana kalian harus bisa mengatur waktu, harus bisa memanajemen waktu ya. Tujuannya adalah dapat memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tujuannya. Oke, sebelum materi selanjutnya kita akan ada ice breaking dulu. Ice breakingnya kayak gimana? Bukan ice breaking yang banyak gerak-gerakan ya, bukan. Tapi cara persepsi kita untuk melihat gambar tersebut ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Nah, ini nih gambarnya, bisa kalian lihat kan ya. Untuk yang pertama, gambar apa sih yang Anda ketahui? Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti kita ada jawabannya di next slide selanjutnya. Oke. Terus yang kedua, bisakah kalian atau Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Ayo, ada nggak yang cepat dapat nih? Oh, ya Bu, ada tuh di sini, di mana-mana ya. Coba kalian lihat dulu secara baik-baik ya, ada nggak di situ orangnya ya. Oke, kalau udah menemukan semuanya di jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, kita lanjut ke slide ya. Oke, ini dia di slide selanjutnya adalah jawaban nomor 1, bisa pohon, bisa burung juga atau perkarangan dengan pepohonannya ya, dan lain-lain. Semua jawaban pasti betul, tergantung persepsi dari kita masing-masing. Oke, persepsi atau yang bisa dibilang sih cara pandang kita ya, cara pandang kita melihat yang namanya gambar tersebut ada apa aja sih di dalam gambar itu ya. Oke, yang kedua adalah ada ya di situ yang di lingkaran warna merah. Di situ ada orang ya, di situ ada bentuk hidung, di situ ada bentuk mungkin kayak rambut ya yang ada di daun-daunnya. Terus ada juga bentuk badannya ya. Di situ bentuknya bentuk manusia ya atau bentuk orang. Oke, itu ice breaking kita ya sedikit lah ya untuk mencerahkan mata kita. Oke, lanjut lagi yuk. Oke, sekarang persepsi. Di sini manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya atau yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat memanajemen waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah kepada Tuhan, terus untuk diri sendiri, untuk bekerja, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lainnya. Terus manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang bersifat tidak disewakan ya, atau tidak dapat disewakan, tidak dapat dipinjam, tidak dapat dibeli, tidak bisa dirubah, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa juga dikumpulkan serta tidak ada penggantinya. Nah, itu banyak yang bilang kalau waktu itu tuh nggak bisa dibeli, waktu itu tuh nggak bisa disewakan, apalagi waktu nggak bisa dipinjamkan. Masa sih gue pinjam waktu lo dong gitu, gue pinjam waktu lo dong, atau gue sewa deh waktu lo, bisa nggak bisa kan ya. Oke, dimana yang namanya waktu itu sangat berharga. Sedetik, 2 detik, 1 menit ya, 1 jam sampai beberapa jam itu sangat berharga banget. Oke ya, itu yang namanya waktu ya, nggak bisa dibeli apapun. Oke, terus lanjut lagi, pengertiannya adalah
Di sini nih panjang banget ya yang namanya pengertiannya. Di sini adalah manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu ya. Mengelola waktu bukan salah ya. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan ya. Jangan pernah sekali-kali gue belajar mulu, gue ini mulu. Enggak, bukan berarti itu kalian kehilangan banyak waktu untuk bersenang-senang ya. Dimana di sini makanya kita harus bisa namanya manajemen waktu untuk membalancekan antara waktu bermain dan waktu belajar dan waktu istirahat juga ya. Jangan sampai yang namanya keteteran dan kita harus punya namanya manajemen waktu, oke? Terus udah gitu, bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Bukan yang tadi Ibu bilang ya. Justru sebaliknya, prinsip utama dari pengelola waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, dan kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Kita perlu yang namanya ada quality time ya, yang namanya me time, bukan quality time lagi tapi me time ya, adalah waktu untuk kita bisa memanjakan diri kita ya, memanjakan diri kita misalkan kayak baca novel, nonton TV, nonton film dan lain-lain, main games ya, boleh banget ya. Terus betapa seringnya kita mendengar pepatah yang mengatakan waktu adalah uang. Nah, ini yang bisa dibilang tadi ya, waktu nggak bisa dibeli sama uang, tapi waktu adalah uang. Uang itu kan sangat berharga. Nah, di mana waktu itu juga waktu yang berharga ya. Lanjut. Prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama, tujuan adalah kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Nah ya, gambarkan hasil akhir dengan jelas. Kalian harus bisa menggambarkan hasil akhir dengan jelas ya. Gimana sih cara saya memanajemen waktu? Gimana sih cara saya mengatur waktu? Itu dia. Lanjut lagi, be flexible, please believe me. Oke, yang ketiga, selamatkan waktu dengan prioritas. Yang keempat, use single handling, fokus dalam satu waktu. Refreshing, nah di sini juga kita perlu yang namanya refreshing, penghematan jangka panjang. Prinsip multitasking, maintenance balance ya, seimbangkan semuanya ya, yang tadi saya bilang ya, antara main, antara quality time, antara belajar, kalian harus bisa yang namanya balance ya. Terus dare to be assertive, berani bilang tidak ya, berani untuk bilang tidak, oke? Do it now, don't procrastinate your activity, oke? Yang lanjut lagi, langkah-langkah manajemen waktu. Gunakan pensil ini ketika kalian membuat yang namanya schedule atau membuat yang namanya jadwal ya, yang dimana kalian kayak bikin daily activity. Dimana di sini kenapa gunakan pensil, karena pensil itu kan gampang dihapus ya. Yang namanya kalian kalau salah ini, salah itu untuk gampang dihapusnya ya. Kalian bisa bikin yang namanya langkah-langkah membuat manajemen waktu atau membuat schedule atau seperti daily activity ya. Oke, yang kedua gunakan kalender. Kalender banyak banget ya, yang di mana-mana. Mau kalender dinding, mau kalender di di meja maksudnya. Terus kalau enggak kalender yang ada di smartphone kalian ya, atau di handphone kalian. Di situ ada yang namanya kalender. Kalian bisa yang namanya membuat time management kalian di kalender, misalkan tanggal 1 saya harus ini, tanggal 2 harus ini, dan lain-lain ya. Dan di sini juga yang bisa mengefektifkan kalian adalah kalian harus buat yang namanya time management atau di sini adalah schedule ya, atau jadwal untuk kalian sendiri. Yang ketiga, rencanakan aktivitas mingguan kalian ya, dari Senin sampai Minggu kalian ngapain aja nih, buat schedule-nya ya. Lanjut lagi, buatlah daftar kerja harian Anda ya. Buatlah daftar kerja harian. Maksudnya di sini kan karena kalian pelajar ya. Di sini maksudnya bekerja di sini adalah kegiatan kalian selama di rumah ya, belajarkah kalian, apalagi sekarang kan daring ya, yang namanya kalian harus bisa mengatur waktu
atau membalancekan waktu di situ dalam bekerja ya, atau membantu orang tua, belajar, terus yang tadi ya kegiatan sosialnya seperti apa, terus quality time sama keluarga juga. Oke, cara-cara mengatur waktu bagi pelajar. 1. Perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. 2. Lakukan pengorbanan secara cerdas. 3. Mengatur prioritas tugas. 4. Membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. 5. Jangan takut mengatakan tidak. 6. Luangkan waktu untuk kegiatan mohon maaf, saya ulangi lagi ya, agak belibet ya, kearifan sama kreatif ya. Mohon maaf, nggak usah yang namanya serius banget di sini ya. Kita yang namanya yuk kita belajar enjoy, yuk kita belajar relax aja di kesempatan kali ini atau di pelajaran budi pekerti ini. Yang keenam, luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Ini juga penting untuk kalian ya. Jadi dari ke-7 ya, memiliki istirahat yang efektif. Dari ke-7 hal tersebut adalah cara mengatur waktu bagi pelajar ya. Di sini prioritaskan dulu tugas ya. Kenapa prioritaskan tugas? Karena kalau tugas makin ditunda-tunda itu yang namanya makin kececer ya. Makin yang namanya kita nggak kondusif. Kita telat yang namanya waktu bermain, kita telat yang namanya waktu istirahat, itu dia. Makanya prioritaskan dulu tugas kalian ya. Dan jangan takut untuk mengatakan tidak. Misalkan ada teman kalian ketika kalian lagi belajar, ketika kalian lagi mengerjakan tugas, ada yang mengajak main. Itu kalian harus bisa mengatakan tidak. Kalian harus benar-benar memprioritaskan sebagai pelajar adalah belajar dulu ya, atau tugas-tugas dulu. Terus di sini luangkan waktu untuk kegiatan yang kreatif dan produktif ya. Misalkan yang produktif seperti apa, kreatif kalian seperti apa. Lanjut lagi yuk. Ternyata dikit ya yang namanya PPT dari manajemen waktu. Karena apa? Karena manajemen waktu adalah dimana kegiatan sehari-hari kalian ya. Kalian pasti menemukan manajemen waktu itu di mana-mana ya. Ketika kalian sekarang daring, ketika kalian nanti akan yang namanya luring ya. Luring itu adalah saat kalian sudah kembali ke sekolah ya. Hal tentang manajemen waktu cukup sekian dari Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ibu langsung atau bisa ditanyakan ke guru-guru budi pekerti lainnya. Sekian dulu dari Ibu. Kalau misalkan di sini ada tugas ya. Tugasnya apa sih? Harus membuat schedule yang tadi ada di cara-cara ya. Cara-cara atau langkah-langkah manajemen waktu tersebut. Sekian dulu dari Ibu. Pokoknya semuanya sukses, semuanya jaga kesehatan dari Ibu. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung. Bye semuanya. Assalamualaikum.